kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu. Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan kami dan layakkan kami untuk masuk hadirat-Mu dan menikmati bait-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semua, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami Tuhan. Biarlah hati kami, roh kami, jiwa kami sepenuhnya tertuju hanya kepadamu dan kami boleh menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, lindungi dan sertai mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, beracaralah bersama-sama dengan kami karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sama sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Shalom. Coba lihat kiri kanan samping kirinya. Ada yang mungkin belum kenal, udah kenal semua kan ya. Nah, anak Tuhan pasti lebih dari rumah. Amin. Amin. Maka dari itu kita akan menjadi lebih dari rumah.
hanya dekat kasih-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selalu kasih kami ya Tuhan Yesus semua. Tidak terlalu kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami ada saudara sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Terus karena kasih. Terima kasih.
biarlah apa yang kami dengar hari ini kami simpan di dalam hati kami yang paling baik. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, bertumbuh dalam kehidupan kami dan mengubah seluruh hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Biarlah Roh-Mu menguasai kehidupannya. Ya, apa yang dia sampaikan itu datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami menyerahkan setiap jam pemberitaan firman dari awal pertengahan hingga akhir yang dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah jadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk baju saya. Kita shalom. Shalom. Bisa nggak sih Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, buka sedikit maskernya, bikin senyuman untuk saya, bisa? Karena kita ibadah selalu pakai masker dan kadang kita senyum pun itu orang nggak tahu kalau kita senyum ya. Kalau waktu itu Bapak Budi bilang dia senyum untuk orang dan orang yang nggak senyum gitu ya, karena mereka nggak lihat ada senyuman di wajahnya yang indah itu. Dan waktu itu juga saya mengalaminya ketika saya jalan dan saya sudah senyum lebar di dalam sebenarnya, tapi orangnya lurus-lurus aja gitu, nggak senyum sama saya karena saya sudah dalam gitu ya, di dalam masker seperti dia. Dan saya bersuka cita karena walaupun senyuman kita nggak kelihatan tapi ada sukacita. Amin. Puji Tuhan di pagi hari ini. Kalau kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan ya, kita dikagetkan dengan virus corona dan kita berpikir bahwa itu nggak sampai ke Indonesia. Ternyata akhirnya sampai ke Indonesia dan akhirnya karena sudah rame dengan virus corona dan tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perintah supaya kita nggak bisa, gereja-gereja nggak boleh dibuka dulu, tempat-tempat beribadah jangan dibuka dulu ya. Libur dulu sekolah-sekolah ya. Ada yang bilang, bahkan saya juga kalau bisa tanggal merah banyak gitu ya di kalender biar bisa liburan gitu ya. Akhirnya liburan sampai pusing gitu ya, sampai orang pada bilang bosan di rumah terus. Dan akhirnya kita nggak bisa beribadah bersama di gereja, betul? Dan berjalannya waktu sekitar mungkin 3 mingguan ya, akhirnya Pak Budi bilang ayo kita ibadah online gitu ya, kita bikin rekaman. Dan akhirnya kita rekaman dan saya melihat bahwa waktu pertama kali itu rekaman sampai di YouTube gitu ya, dan ada banyak sekali orang yang menonton. Entah itu dia nonton ulang-ulang kali atau memang saya tahu bahwa ada jemaat-jemaat Tuhan yang setia setiap hari Minggu membuka HP-nya, dia rela mengorbankan pulsa datanya ya untuk bisa nonton online bersama-sama dengan keluarga. Dan saya melihat di status-status ada beberapa jemaat yang update bahwa dia dengan keluarganya bersama anak, menantunya duduk bersama-sama ibadah. Dan juga ada yang kirim di grup jemaat Hosana sama-sama juga ibadah dengan keluarganya. Puji Tuhan. Itu adalah bukti bahwa jemaat Hosana adalah jemaat yang setia. Amin. Dan bahkan ketika akhirnya kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Kalau di luar sana di gereja-gereja Tuhan ada banyak yang belum bisa dibuka karena keterbatasan. Dan akhirnya gereja Hosana boleh diizinkan untuk beribadah. Dan saya sendiri berpikir bahwa mungkin saja nggak ada yang datang paling, tapi cuma sedikit seperti itu. Tapi pertama kali kita ibadah bersama di tempat ini, banyak orang-orang yang datang. Banyak jemaat-jemaat Tuhan yang datang sampai hari ini, sampai ada di luar-luar, karena ada jiwa-jiwa yang rindu. Amin. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang setia, dan saya percaya bahwa jemaat Hosana di tempat ini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Bahkan tidak terbatas sampai di situ. Ada KKA yang dibuka walaupun cuma di 2 tempat dan beberapa tempat belum bisa dibuka. Ada juga jemaat-jemaat yang masih setia. Dia datang di tempat ini, dia juga datang di KKA. Bukan berarti yang lain yang nggak sempat datang sudah berarti saya nggak setia dong. Enggak. Mungkin saja ada keperluan atau ada halangan dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan di sana adalah jemaat-jemaat yang setia. Amin. Amin. Kita adalah jemaat-jemaat yang setia. Dan
pagi hari ini kita akan belajar. Dalam bulan ini temanya masih sama, yaitu kesetiaan, dan minggu lalu Ibu Aryani sudah berbicara secara jelas tentang kesetiaan. Dan satu kalimat yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya yaitu yang mengatakan, banyak orang baik tapi belum tentu setia. Banyak orang baik tapi belum tentu setia. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang yang setia. Amin. Mungkin suami kita mungkin kurang setia. Kurang setia dalam hal apa saya nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan di sini suami-suaminya setia. Amin. Istri-istrinya setia. Amin. Anak-anaknya setia. Amin. Semua orang setia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan merupakan salah satu sifat yang mungkin saya atau kita semua yang ada di tempat ini sulit untuk melakukannya. Orang bisa bilang bahwa si Nesya itu baik ya, atau si Karin itu baik ya. Tapi mungkin saja orang yang lainnya bilang, dia nggak baik, buktinya dia kurang setia, dia nggak setia, sahabatannya nggak setia, ya. Dia sahabatan sama saya, tapi dia ngomongin saya di belakang, ya. Atau dia dekat dengan saya, tapi kalau saya susah dia nggak ada. Mungkin saja kita bisa berpikir seperti itu. Tapi bagaimana hidup kita mau melakukan dan memberikan yang terbaik? Kita mau setia di dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Amin. Mungkin orang berpikir bahwa cuci kamar mandi adalah pekerjaan yang nggak mau orang lain, nggak mau dikerjakan. Atau mungkin ketika semua orang makan dan dia buang piring saja dan orang itu harus mencucinya, dan nggak enak banget gitu ya. Tapi lakukanlah itu dengan setia, amin. Walaupun mungkin di luar sana sahabat kita atau orang terdekat kita mungkin mengkhianati kita, tetaplah setia, amin. Tetaplah melakukan yang terbaik. Mungkin saja bos kita di tempat pekerjaan atau pemimpin kita begitu menjengkelkan bagi kita, tapi tetaplah setia, amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama di dalam kesetiaan Daud kepada Yonatan. Kita bisa melihat itu di dalam 1 Samuel 18 dan selanjutnya ada banyak ayat di sini, dan saya tidak meminta kita untuk membacakan semua, tapi dalam firman Tuhan 1 Samuel 18 ayat 1 berkata, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pagi hari kita mau belajar dari kehidupan Daud, bagaimana kesetiaannya bukan saja kepada Yonatan. Mungkin kita sudah banyak mendengar tentang kebenaran firman Tuhan ini, tapi kita mau sekali lagi melihat bahwa Daud adalah orang yang setia. Mungkin kita berpikir bahwa masa sih Daud setia? Dia punya banyak istri dan bahkan dia pernah melakukan hal jahat untuk membunuh Uria, dan akhirnya Uria mati dan dia akhirnya bisa mendapatkan Betsheba, gitu ya. Daud gak setia. Tapi kita mau lihat di sisi lain bagaimana dia begitu setia dengan perjanjiannya dengan Yonatan. Dia begitu setia karena apa? Kalau kita mungkin saja kalau kita mengikat janji dengan seseorang waktu hidup masih bisa ya kita jalani, guys, setia banget. Tapi kalau ketika dia udah nggak ada, dia udah meninggal mungkin, atau dia sudah pergi dari tempat ini, bisa aja kita udah lupa dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Tapi Daud, dia tetap setia, bahkan kepada Raja Saul. Daud setia kepada Raja Saul yang diurapi oleh Tuhan, yang walaupun dia tahu sendiri bahwa Raja Saul berusaha berulang-ulang kali untuk membunuh Daud, ya, siapa sih yang mau tetap bekerja sama dengan pemimpin yang jahat sama kita? Pasti nggak mau ya Bapak Ibu Saudara ya. Mending kabur deh daripada, ini bukan soal dimarah-marahnya aja gitu, bukan soal nggak sukaan gitu, tapi ini Raja Saul berusaha untuk membunuh. Raja Saul berusaha untuk kasih anaknya, kalau bisa anaknya ini jadi jerat buat Raja Daud, buat Daud. Waktu itu Daud belum jadi raja. Dan waktu Daud lagi main kecapi, dia berusaha lempar tombaknya supaya kalau bisa tertancap di Daud dan Daud mati sebagai
Dan kalau bisa dikata Daud ya, nggak mau saya gitu. Tapi Daud tetap setia. Berulang-ulang kali Saul berusaha untuk membunuh Daud, tapi Daud dia tetap setia. Amin. Daud juga setia kepada Yonatan, seorang sahabatnya. Mungkin kalau kita sendiri bersahabat, mungkin saya bersahabat dengan Karlin seperti itu ya. Lalu papanya Karlin itu benci banget sama saya. Dia tiap hari ingin bunuh saya. Mending saya nggak akan berteman sama Karlin. Daripada sia-sia saya dibunuh, nggak ada salah gitu ya. Daud nggak ada salah. Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Daud melakukan semua perintah Saul seperti itu ya. Daud tidak pura-pura aja gitu, pura-pura baik, enggak. Daud tetap melakukan hal yang baik. Tapi dia tetap setia kepada Yonatan. Dia tetap mengasihi Yonatan karena apa? Ada perjanjian di antara mereka, dan dalam kebenaran firman Tuhan itu Daud dan Yonatan mengasihi, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri, dan mereka saling mengasihi. Jiwa mereka menjadi satu dan kayak padahal bukan keluarga kandung, tapi saling mengasihi. Daud tahu bahwa hidupnya terancam kalau dia bersahabat dengan Yonatan, karena ayah Yonatan ini akan membunuhnya, dan kerap kali berusaha untuk membunuhnya, tapi dia tetap setia karena ada perjanjian, dan perjanjian itu nggak putus sampai di situ saja karena jahatnya Saul kepadanya, tapi itu terus berlangsung dalam kehidupan Daud. Secara manusiawi, Daud bisa saja membunuh Raja Saul dalam beberapa kesempatan. Kita mau lihat di dalam kebenaran Tuhan di dalam 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 8 saya akan bacakan buat kita semua. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Yonatan. Kita bayangkan aja, maaf kata ya, lagi di kamar mandi ya, terus tiba-tiba orang datang bunuh kita dari belakang. Kita bisa buat apa gitu? Apa yang bisa dilakukan? Walaupun pada saat itu Raja Daud pasti dikelilingi dengan anak buahnya yang banyak gitu, tapi pada saat kan nggak mungkin orang temani gitu ya. Ya ampun, pingsan aku ya. Jadi lebih baik dijaga di depan mungkin, dan Daud ada di belakangnya. Maksudnya nggak di kamar mandi, tapi di luar ya, di hutan, di goa gitu ya. Jadi terbuka, Bapak Ibu saudara, saya bayangkan aja terbuka, dia lagi segala macam ya. Maksudnya lagi sakit perut gitu ya. Jadi lagi buang hajatnya seperti itu, dan Daud memiliki kesempatan di situ untuk membunuh Saul. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang dirapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang dirapi Tuhan. Amin. Dia memang sudah potong jubahnya Saul, dia memang sudah potong, tapi berdebar hatinya kalau bagaimana bisa dia membunuh orang yang dirapi oleh Tuhan. Daud punya kesempatan untuk membunuhnya. Yang kedua kali di dalam 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 10. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikam saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamu orang yang dirapi oleh Tuhan dan bebas dari hukuman? Kedua kali Daud juga memberikan kesempatan, Daud membiarkan Saul hidup, walaupun Daud tahu Saul terus untuk membunuh Daud karena irinya
Karena Daud bisa mendapatkan yang lebih daripada dia, padahal dia adalah pemimpin. Tapi Daud anak buahnya seperti dia bisa mendapatkan yang lebih. Daud membiarkan sekali lagi Saul lolos karena bagi dia untuk menjamah atau menyentuh raja yang berapi itu tidak layak seperti itu. Dia tetap melakukan bagiannya dengan setia karena ada ikatan perjanjian dengan Yonatan sahabatnya. Bagaimana kalau dia mengkhianati janji-janjinya itu kepada Yonatan dengan cara membunuh Raja Saul? Kalau Daud punya niat yang gak baik, pasti dia akan melakukannya. Kenapa? Ketika dia membunuh Saul, dia memiliki kesempatan untuk menjadi raja. Dan setelah dia menghabisi Saul, kalau dia menjadi orang yang jahat, dia bisa dengan leluasa juga untuk membunuh Yonatan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak berusaha untuk membunuh Yonatan. Karena bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Coba bayangkan, mereka berdua sahabatan. Dan kalau dia panggil Yonatan, ayo Yonatan, kita kesini sama-sama gitu ya. Tiba-tiba dia bunuh aja, karena Yonatan begitu mempercayai Daud. Apapun yang keluar dari mulut Daud pun Yonatan percaya seperti itu. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang bersahabat dan sahabat bilang apa aja percaya gitu ya? Kadang-kadang iya tapi bilang masa sih gitu ya. Ada kadang-kadang kita nggak percaya, tapi Yonatan dan Daud itu mereka saling mempercayai satu dengan yang lain. Daud bisa saja menghabisi Yonatan supaya karena apa? Yonatan dia adalah salah satu juga pewaris tahta selanjutnya di kerajaan Israel pada saat itu. Kalau Saul mati ya Yonatan yang melanjutkan. Kalau Daud rakus atau Daud ingin mengambil keuntungan daripada itu, maka Daud juga bisa membunuh Yonatan. Tapi itulah yang dilakukan Daud. Daud tidak melakukannya karena Yonatan adalah salah satu pesaing yang kuat yang bisa menjadi calon raja Israel menggantikan Saul. Daud tidak melakukan hal itu. Daud tetap setia kepada Yonatan. Daud tetap setia kepada Saul. Dan ketika Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Daud tahu Yonatan dan Raja Saul mati, enak ya, orang yang membenci kita tiba-tiba mati gitu ya, bukan pindah kota kayak mati. Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudara rasakan? Jujur, syukur dia mati ya. Aduh, gak ada orang lagi yang rese ganggu hidup saya, apalagi berusaha untuk membunuh saya. Senang banget saya ya. Tapi itu gak dilakukan oleh Daud. Dia malah bersedih hati ya. Dan akhirnya waktu orang Amalek ini datang menyampaikan berita kepada Daud tanya, kenapa kok kamu tahu dari mana Raja Saul sudah mati gitu ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan 2 Samuel 1 ayat 14 berkata, kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang berapi oleh Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia orang itu, memarahnya sehingga mati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau jadi Daud, biarin aja. Bukan aku yang bunuh kok. 2 kali aku kasih dia lolos itu Raja Daud, dan sekarang dia mati tanpa aku berbuat apa-apa. Biarin aja. Tapi Daud, dia tetap setia, amin. Walaupun rajanya mati, tetapi dia bersedih hati untuk itu. Bahkan orang yang berusaha, dia nggak berusaha, itu orang Amalek, dia disuruh, dia pun harus dibunuh. Itulah bentuk kesetiaan Daud. Walaupun Raja Saul sudah mati, dia tetap setia kepada rajanya. Udah mati dia nggak tahu apa-apa lagi. Mau hukum orang yang bunuh dia juga peduli amat gitu ya. Loh dia sudah mati gitu ya, nggak usah dipedulin lagi. Tapi Daud menghukum orang-orang yang membunuh Raja Saul. Bahkan sampai saat itu Raja Saul masih punya keturunan yang selanjutnya. Dia juga membunuh orang-orang yang membunuh keturunan Raja Saul. Di dalam 2 Samuel 4 ayat 12 itu
Rekab dan Baana juga, waktu ketika mereka membunuh Isi-Boset, mereka datang dan mereka bilang, ini loh, aku udah bunuh musuhmu, keturunan-keturunan musuhmu, harus senang dong. Daud pun tidak menyukakan hati itu. Karena apa? Daud setia kepada Tuhan. Dia juga menyuruh orang untuk membunuh mereka berdua, karena mereka berusaha untuk membunuh keturunan-keturunan raja yang diurapi oleh Tuhan. Mungkin bagi orang di luar sana merasa, wah itu baguslah gitu, kita menghabisi keturunan-keturunannya. Karena apa? Keturunan-keturunan ini bisa aja kalau mereka berpikiran jahat, mereka mengumpulkan orang-orang. Waktu kita jadi pemimpin, akan ada orang-orang di luar sana yang gak suka sama kita, dan dia pasti akan menghasut orang-orang yang lain untuk gak suka sama kita. Dan juga, ayo kita jatuhkan dia dari kedudukannya. Gak bagus tuh dia jadi pemimpin, gak layak dia jadi pemimpin, bisa aja seperti itu. Dan Rekab dan Baana ini melakukan hal yang benar. Kalau suatu kali keturunan Saul ini susun rencana dan cari orang-orang tambah banyak untuk membunuh Daud, bagaimana Daud? Tetapi Daud tetap setia kepada pemimpinnya. Dia membunuh orang-orang, dia berusaha untuk membunuh keturunan-keturunannya Saul. Bukan saja kepada Saul, karena perjanjiannya dengan Yonatan, dia mengikat perjanjian itu. Kesetiaan Daud tidak putus sampai kepada kematian Saul, tetapi itu juga kepada Yonatan. Namun kesetiaannya itu tetap berlangsung sampai kepada anak Yonatan. Daud pun memiliki alasan yang kuat untuk menghabisi anaknya Yonatan. Anak Yonatan itu bernama Mephiboset. Mephiboset ini lumpuh kakinya karena waktu lari dan dia tertimpa dan akhirnya kakinya patah dan sebagainya. Daud juga bisa menghabisi keturunan Yonatan. Keturunan Yonatan ini juga ahli waris juga sebenarnya, bisa jadi raja. Salah satu anak Yonatan, dia bisa aja bunuh. Tapi apa yang Daud lakukan? Karena kesetiaan perjanjian yang diikatnya bersama dengan Yonatan semasa hidup Yonatan, Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset anak Yonatan. Dia menyuruh orang untuk memanggil, untuk mencari, kumpulkan lagi keturunan-keturunan Saul atau keturunan-keturunan Yonatan, bawa ke sini. Kalau bisa kita yang dibenci itu yang kita bunuh aja deh, habisi dia aja deh, atau jadiin budak aja deh, ya, biar kapok ya, rasain kamu ya. Dulu opa kamu ya jahatin aku gitu ya. Dulu opa kamu tuh berusaha bukan jahatin, mau bunuh aku. Aku siksa aja deh. Lagian Yonatan nggak tahu ini, gitu ya. Yonatan nggak tahu ini, atau Yovan aku siksa aja ya. Kau Yonatan ya, aku siksa aja gitu ya. Karena dulu papamu itu, opamu itu Omosen gitu ya, jahat buat aku ya. Aku siksa aja gitu ya. Omosen ya, rela nggak Omosen kalau aku siksa Yonatan? Rela ya. Bisa aja saya melakukan hal seperti itu, apalagi dalam keadaan Mephiboset ini lumpuh seperti itu ya. Dia bisa saja melakukan hal yang jahat. Mephiboset nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Udah lumpuh, kamu mau ngapain? Cuma duduk mungkin di kursi roda gitu ya. Jalan aja nggak kuat, kamu mau bunuh aku gimana? Bisa-bisa aku yang datang bunuh kamu gitu ya. Tapi Daud dengan setia, dia menjaga perjanjiannya bersama dengan Yonatan yang telah dia ikat semasa hidup Yonatan. Dia mencari keturunan-keturunan Yonatan. Dia panggil keturunan-keturunan Yonatan. Ya, di dalam 2 Samuel 4 ayat 12. Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak. Di dalam 2 Samuel 9 ayat 7. Pokoknya di ayat 9 itu dan di ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Mephiboset takut ketika dia dibawa kepada Daud.
Daud. Ya, pasti cucunya Daud Saul ini takut karena bisa saja Daud membunuh aku karena dulu opa aku benci banget sama Daud ini. Jadi bisa aja dia bunuh aku. Tapi apa yang Daud katakan? Dia akan menunjukkan kasihnya kepada anak Yonatan ini. Dia mengembalikan semua yang menjadi haknya Saul yang waktu itu dia kasih lagi kepada Mephiboset. Dia nggak kembali, dari harta kamu, ini harta opa kamu, ini harta papa kamu, ambil lalu pergi. Hiduplah dengan bahagia. Dia nggak sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Mephiboset ada bersama-sama dengan Daud di dalam kerajaannya, duduk dan makan bersama-sama dengan Daud. Adakah di antara kita yang mungkin saja duduk makan bersama cucu atau keluarga musuh kita? Ada yang ngapain? Apalagi dia udah susah kayak gitu, biarin aja gitu ya. Tapi Daud melakukannya. Saya tahu mungkin saya pribadi mungkin nggak akan melakukannya hal-hal itu. Tapi ketika saya baca kebenaran firman Tuhan ini, waktu itu saya cuma baca sampai di hubungan Daud dengan Yonatan aja. Gitu. Saya nggak baca selanjutnya gitu ya. Tahu tapi sekilas. Tapi ketika saya membacakan kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bahwa begitu setianya Daud. Mungkin orang berpikir dia macam-macam, dia pernah berusaha untuk membunuh Uria supaya dia mendapatkan kesenangannya, dia mendapat apa yang dia inginkan. Tapi di sisi lain, Daud begitu setia kepada pemimpinnya. Saya sadari bahwa kadang sayangnya ya, Ibu Lina tahu, kadang kalau udah dikasih tahu langsung muka saya berubah. Atau mungkin saja waktu saya dikasih tahu, saya juga nggak terima kalau saya dinasehati. Mungkin saja kita yang lain juga, waktu ditegur orang tua atau ditegur sahabat kita dan kita nggak terima. Tapi Daud, dia tetap setia melakukan bagiannya. Walaupun Saul mati dan Yonatan mati, tetap dia melakukan apa yang menurutnya baik. Itulah yang dikatakan banyak orang baik tapi belum tentu setia. Daud adalah salah satu daripada itu. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan di Hosana adalah bagian dari orang baik dan juga setia. Amin. Haleluya. Bagi Daud, kesetiaan lebih utama daripada sebuah keuntungan. Karena bagi umat yang percaya kepada Tuhan, kesetiaan merupakan sebuah sifat yang amat penting. Karena kesetiaan merupakan salah satu buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Ini bukan tulis di koran, bukan tulis di buku, tapi ini tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga penulis kitab Amsal menganggap kesetiaan sebagai sebuah sifat yang langka. Amsal 20 ayat 6, kita bisa buka bersama-sama di dalamnya. Amsal 20 ayat 6. Yang sudah dapat katakan amin. Amsal 20 ayat 6. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Siapa yang dapat menemukannya? Banyak orang baik di sekeliling kita. Mungkin terlihat bahwa kali ini baik banget, ya. Ya ini baik banget, tapi siapa yang tahu dia nggak setia? Ya, banyak orang baik di luar sana, tapi siapa yang tahu? Siapa yang dapat menemukan orang yang setia? Haleluya. Kesetiaan akan menjadikan kita sebagai orang-orang kepercayaan. Daud menjaga kesetiaan itu dan dia menjadi orang yang dipercaya. Walaupun Saul berusaha untuk membunuh Daud berulang kali, tapi di situ pun Saul memberikan kepercayaan kepada Daud. Daud setia sehingga menjadi orang kepercayaan dan akhirnya dia menjadi raja karena kesetiaannya. Dia dipercayakan untuk menjadi raja. Yang kedua, kesetiaan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang tangguh. Daud setia sehingga menjadikan dia orang yang tangguh dalam menghadapi Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dia tetap tangguh, dia tetap berpendirian, dia tetap berpegang pada janji yang dia buat
sehingga dia tidak berani untuk mengangkat tangannya membunuh Raja Saul. Dan yang terakhir, kesetiaan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang tekun. Amin. Daud setia sehingga menjadikan dia tetap tekun untuk menjaga setiap kepercayaan atau janji yang telah diikatnya dengan Yonatan sahabatnya itu. Dia tekun berpegang pada janji-janjinya. Walaupun Yonatan sudah mati, dia tetap melanjutkan janji itu. Dia tetap tekun berpegang pada janji itu. Mungkin kita seringkali mengingkari janji kita kepada sahabat kita. Mungkin kita seringkali ingkar janji kepada orang tua dan sebagainya. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud, bagaimana dia sangat menjaga hubungan dia dengan Yonatan, bahkan dengan Saul raja yang dirapinya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita supaya kita tetap menjadi jemaat-jemaat yang setia. Walaupun corona masih tetap berlanjut dan masih banyak orang-orang yang bertambah sakitnya, yang harus dirawat di rumah sakit, yang masih harus diisolasi mandiri di rumah. Tapi kita adalah jemaat-jemaat yang setia untuk tetap datang mencari Tuhan. Amin. Mungkin ada yang gak sempat datang ke gereja, ada ibadah online yang ada di YouTube bisa dibuka dan sebagainya. Biarlah kita tetap menjadi jemaat-jemaat bersama yang setia. Puji Tuhan, kita akan mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak singer dan pemain musik membantu saya. Kita mau katakan dengan iman kita seperti pujian ini, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Raja Daud meminta ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak beserta dengan Daud, maka dia pasti akan melakukan hal yang sebaliknya Saul lakukan kepadanya. Daud adalah orang yang juga diurapi oleh Tuhan. Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang dipandangnya baik, itulah yang dia lakukan. Haleluya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mengarahkan pikiran kita, pandangan kita kepada Tuhan.
Daud mungkin tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tapi Daud selalu perlu Tuhan. Dia selalu minta Tuhan untuk membimbingnya, untuk menuntunnya, supaya dia tidak melakukan apa yang jahat bagi orang yang dirapi oleh Tuhan. Daud bisa saja mengingkari janjinya dengan Yonatan, sahabatnya. Tapi karena kesetiaannya itu, Daud tetap berpegang pada janji-janji yang sudah mereka buat. Sampai kepada keturunan Yonatan, dia tetap mengasihi mereka. Dalam pagi hari ini, kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia mencari hari yang terbaik. Mungkin kita sibuk, mungkin kita banyak pekerjaan, dan mungkin ada orang-orang yang mengkhianati kita. Bahkan ada orang-orang yang tidak mendengarkan apa yang kita katakan. Itu membuat kita hati kita terluka dan sebagainya. Tapi biarlah kita meminta Tuhan, biar Tuhan yang pimpin dan tuntun langkah setiap kita pada pagi hari ini, sehingga hidup kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu ini bukan satu hal yang mudah dan gampang untuk saya akan lakukan itu. Tapi minta urapan daripada Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami setiap jemaat yang ada pada pagi hari ini. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa urapan yang baru, kami membawa kuasa yang baru, kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Hubungan-hubungan kami antara suami dan istri diselamatkan oleh Tuhan. Yang mungkin saat ini hubunganmu mulai renggang dengan istri dan suamimu, nyatakan itu kepada Tuhan. Minta Tuhan pimpin langkahmu, sehingga Tuhan akan terus ada bersamamu dan akan memberikan hikmat kepadamu untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam rumah tanggamu. Mungkin engkau bermasalah dengan sahabatmu tidak mengerti engkau dan sebaliknya. Tapi biarlah minta Tuhan untuk pimpin langkah setiap kita, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua pada pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu kami adalah jemaat-jemaat Tuhan yang setia, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu. Sebelum kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing, mari kita membuat satu komitmen di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku. Aku sadar Tuhan bahwa di dalam kehidupanku banyak kali apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, dan seringkali karena kenyataan berbeda dengan harapanku, maka seringkali aku mulai mundur, mulai aku tidak setia kepadamu ya Tuhan. Mulai aku tidak setia kepada pimpinanmu, mulai aku tidak setia kepada orang-orang yang seharusnya aku setia. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan tolong kami, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaatmu yang ada pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan tolong kami semua, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga kami selalu mengarahkan hati kami kepadamu dan melihat Engkau sebagai contoh yang setia sampai mati. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua menteri-menteri yang akan membuat kebijakan untuk mengatasi situasi yang ada sekarang. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan semua aparat dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, biarlah kami semua boleh belajar untuk mentaati semua peraturan yang sudah ditetapkan ya Bapak. Terlebih kami taat dan setia kepada-Mu, setia kepada bangsa kami, setia kepada Tuhan, terlebih setia kepada pasangan kami. Kami menyerahkan situasi bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah bangsa kami dan akan memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan bangsa kami,
memulihkan perekonomian kami ya Tuhan. Ada jemaat yang sakit, Tuhan akan pulihkan. Dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah imannya, Tuhan teguhkan iman kami semua. Yang sedang kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang tetap setia, sekalipun kadang kami tidak setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.